Ini ibadah ketiga dengan firman Tuhan yang Tuhan taruh untuk hambanya sampaikan sesuai dengan permintaan. Bahwa gereja ini dalam bulan Agustus ini membahas tentang 7 gereja mula-mula yang ditulis dalam kitab Wahyu. Yang dilihat dalam penglihatan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Waktu saya mendoakan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan, karena Tuhan jauh lebih ngerti kebutuhan kita. Dia suruh hambanya untuk menyiapkan tema tentang jemaat Smyrna. Salah satu dari 7 jemaat yang diizinkan mengalami penganiayaan oleh imannya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, pesan Tuhan di ibadah raya pagi walaupun temanya sama, tapi saya tahu Roh Kudus jauh lebih ngerti kebutuhan kita. Makanya dalam ibadah raya yang pertama penekanan dan ibadah raya yang kedua, Roh Kudus punya penekanan yang berbeda-beda. Dan sore ini dalam ibadah yang ketiga ada sesuatu yang Roh Kudus mau kita dengar. Supaya kita menjadi jemaat yang betul-betul bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mari kita buka lebih dahulu dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11 supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengerti tentang apa yang menjadi kondisi jemaat Smyrna. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat ini berpusat Yesus Kristus Tuhan yang berfirman untuk kita semuanya termasuk sore ini. Katakan amin. Dan ia berkata buat kita sore ini, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu tangisanmu. Aku tahu jeritanmu. Dan aku Tuhan, Yesus Kristus berkata, aku peduli terhadap kamu. Siapapun kita. Termasuk dia berkata, dan aku tahu kemiskinanmu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tuh ngerti sampai detail hati kita. Saya di pojokan belakang tadi, sementara WL dan semua kita nyembah Tuhan. Saya mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Secara pribadi, Tuhan ingatkan sesuatu kepada saya dan saya berkata, saya mohon ampun Tuhan. Hamba-Mu ini, yang menyampaikan pesan-Mu ini, mohon ampun. Karena saya tahu Tuhan ngerti sampai dasar hati kita yang paling dalam. Termasuk Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu. Gak hanya bicara tentang kemiskinan uang. Gak hanya bicara mengenai kemiskinan harta. Gak hanya bicara mengenai kemiskinan sandang, pangan, papan. Kita bisa berkamuflase. Kita bisa berkata, wow, aku haleluya, haleluya di gereja. Tapi Tuhan tahu kemiskinan rohanimu. Kondisi manusia rohanimu. Di hadapan pemimpin di dunia ini, di hadapan pendeta, atau saya di hadapan mungkin orang-orang yang saya pimpin dalam gereja kami, dalam pelayanan kami.
saya dan saudara bisa, maaf, pura-pura rohani. Tapi satu yang tidak bisa kita tipu, mata Allah yang bisa nembus sampai dasar hati kita. Makanya ia juga berkata buat kita sore ini seperti dia berkata kepada jemaat Smyrna, aku tahu kemiskinanmu. Kemiskinan secara rohani dalam hidupmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Aku tahu kemiskinanmu, tapi namun engkau kaya. Saudara, mengapa sepertinya kontra dari pernyataan aku Tuhan tahu kemiskinanmu. Namun sebenarnya engkau kaya. Kata Smyrna, dari kota Smyrna, dari bahasa Yunani, itu artinya mur. Ya. Mur adalah salah satu wewangian yang disebut di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Korban yang naik di hadapan Tuhan dari peristiwa yang ditulis dalam kitab Kejadian, mur yang berbau harum. Keluaran Nabi Musa mempersembahkan korban. Dan itu mur yang naik berbau harum. Dengar ini jemaat JKI Pondok Daud. Saya tidak kenal Anda. Tapi yang saya tahu dan percayai, saya sedang berdiri di hadapan orang-orang kayanya Tuhan di dalam iman kepada Yesus. Dan itu adalah saudara. Oke? Yang namanya mur di rumah saya, beberapa tahun lalu saya sengaja beli dari Holy Land dan saya sampai simpan sampai hari ini. Oke, saya hanya nyalakan atau bakar saat-saat tertentu saja. Dan saya mengerti aromanya seperti apa mur itu. Sangat wangi, lebih wangi dari kemenyan dan lebih tahan lama. Engkau kaya sekalipun engkau miskin. Karena saya mempercayai Anda dan saya bagaikan mur itu di hadapan Tuhan. Hidup Anda akan mempersembahkan wewangian yang kemudian Yesus akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Ini benar apa yang Tuhan katakan. Izinkan saya sampaikan, beberapa waktu ini dunia maya cukup heboh. Dan ini hampir internasional dunia. Yang lagi mempertanyakan dengan was-was tentang rapture, tentang pengangkatan. Bahkan sudah disampaikan bulan September tanggal 23 2025 dari salah satu analisa seorang teolog yang berasal dari Amerika.
Dia berkata dan menyatakan ini dari perhitungan dan semua yang ada. Dia berkata, kemungkinan besar rapture, pengangkatan akan terjadi pada bulan depan. Salah satu guide yang biasa mendampingi kami di Holy Land, dia kontak saya dan sedikit menginformasikan, Ibu Moy, Abuni tahu tidak apa yang terjadi hari-hari ini di Yerusalem? Saya bilang, oh boleh info kepada saya apa yang terjadi? Lalu salah satu dia sampaikan, Abuni, di 2 kota sudah terjadi minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Oke, di 2 kota dia sebutkan kotanya. Ada orang yang mulai berkata, hey, Yesus ada di sana. Yesus Kristus ada di sana. Di kota itu. Lalu enggak lama kemudian muncul, Yesus juga ada di kota itu. Lalu dia sampaikan, Abuni, lihat apa yang terjadi. Apa yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu. Mulai tergenapi. Bapak Ibu, saudaraku, Yesus berkata dalam Injil, nanti menjelang kedatanganku kali kedua, kamu akan mendengar salah satunya, Yesus di sana, Yesus ada di sana. Tapi Yesus berkata, jangan percaya. Jangan percaya. Karena Yesus akan datang satu waktu nanti di awan-awan sesuai dengan waktu Bapa yang mengertinya. Katakan amin. Ayo ngomong ke kanan kiri seperti ini. Ojo percaya tentang rapture bulan depan. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Ojo percaya tentang kedatangan Yesus kali kedua bulan depan. Jelas ya? Pesan ini Roh Kudus taruh kuat untuk disampaikan sore hari ini di tengah jemaat tadi dalam ibadah raya pagi dan siang. Saya tidak membahas ini. Tapi Roh Kudus taruh kuat untuk sampaikan. Saudara, lalu Anda mungkin bertanya, Ibu Pendeta, bagaimana kami bisa tahu kalau Yesus itu betul-betul akan datang? Alkitab memberitahu dan saya tetap berpegangan kepada Alkitab. Yang tahu kapan waktunya Yesus datang hanya Bapa di surga. Oke? Hanya Bapa. Yesus saja nggak tahu, malaikat nggak tahu. Apalagi manusia seperti saya dan saudara sekalian. Hanya saya tahu apa yang Alkitab katakan. Saya ngomong juga kebenaran ini. Yesus datang kali kedua. Yesus berkata, bait Allah yang ketiga harus terbangun lebih dulu. Harus ada dulu bait Allah yang ketiga yang ada di Yerusalem. Karena nanti si antikris itu akan menginjak-injak bait Allah. Baru sesudah itu Yesus akan datang. Bagaimana gereja Tuhan menyikapi apa yang Allah katakan? Injil harus diberitakan kepada banyak orang. Barulah tiba kesudahannya. Makanya sore ini kita mau belajar dari jemaat Smyrna. Kamu itu seperti Anda dan saya. Tuhan berkata, seperti mur. Yang hidupmu itu dicetak, direncanakan Tuhan. Hidup Bapak, Ibu, Saudara itu seperti mur. Berbau harum yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan atas dunia ini. Itu ketetapan Allah buat Anda dan saya. Makanya perlu kita cek seperti mur, tetap dalam kondisi kaya di dalam iman kepada Tuhan. Apa yang dialami jemaat Smyrna?
Sampai Tuhan berkata, engkau ini sebenarnya kaya. Walaupun aku tahu kemiskinanmu. Ada satu rasa haus yang begitu kuat di antara jemaat Smyrna. Seperti apa yang Tuhan katakan. Memang jemaat ini menolak penyembahan kepada dewa-dewa pagan. Kepada Kaisar Romawi. Dan mereka konsisten berkata, Yesus adalah Tuhan. Kami tidak mau mencampuri urusan lagi dengan ilah-ilah lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Jemaat Smyrna berkata, sejak mereka menjadi pengikut Yesus, dari hati mereka seperti kitab Roma berkata, dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Mereka dengan tegas berketetapan, kami gak mau membuat Allah cemburu. Dengan kami mempercayai ilah-ilah lain, benda-benda apapun, atau sesuatu yang dianggap sakral, yang punya magic, punya kekuatan. Kami katakan kami menolak itu semuanya. Termasuk dewa-dewi pagan yang dipercayai oleh Romawi. Kalau Anda pernah ke daerah Turki, Anda mengerti ini. Termasuk melihat apa yang terjadi di kota Smyrna. Banyak dewa-dewi. Dewi Sri salah satunya. Maaf, ada seperti kita di Jawa ini mempercayai Dewi Kesuburan, Dewi Sri. Salah satu bagian dari dewa yang ada, dari bagian pagan, dewa-dewi yang ada pada jemaat yang ada di sekeliling jemaat Smyrna. Ada Dewi Kesuburan. Sampai hari ini patungnya masih ada. Maaf kalau Anda pernah lihat perempuan yang payudaranya jumlahnya banyak di dada. Itu adalah Dewi Kesuburan. Dan bagi orang-orang yang mempercayai dewa dan dewi akan datang dan berdoa memohon kesuburan kepadanya. Bahkan akan memberikan juga segala persembahan yang mereka bisa berikan kepada dewa dan dewi. Tapi jemaat Smyrna berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya, boleh saya minta tim musik, hanya keyboard saja. Karena kasihnya, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari bersama-sama. Sekali Yesus,
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bukan keputusan yang abal-abal. Walaupun buat jemaat Smyrna enggak mudah. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Enggak mudah. Saya ketemu seseorang beberapa waktu lalu. Yang dia berkata, Ibu Pendeta, saya mesti kemana? Di tengah keluarga yang dia tahu tidak mudah bagi dia ketika mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mengalami apa yang disebut penganiayaan. Dia tunjukkan kepada saya, ada bagian di kepala dia yang saya tahu itu bekas luka. Lalu dikatakan seperti ini, saudara kandung saya sendiri. Waktu tahu bahwa saya jadi pengikut Yesus, dia mau bunuh saya. Dan dia pukul kepala saya dengan benda tajam. Belum lagi dia mengalami lagi. Dari orang tuanya dicoret dari ahli waris dan kemudian tidak lagi diakui sebagai anak. Karena imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Gak mudah. Makanya ketika dia bertanya, saya harus kemana? Dan saya ingat kalau Anda di sekitar daerah ini, terlalu membahayakan buat Anda. Dan saya hubungkan dengan rekan-rekan yang saya tahu mereka akan jaga dia dengan jauh lebih baik daripada tetap tinggal di daerah itu. Harus ngalami apa yang disebut penderitaan karena mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Anda berkata begini sore ini, saya enggak ngalami itu. Saya bisa bebas beribadah, saya juga tidak ada masalah tentang hal itu. Apakah jemaat Smyrna tetap bisa menjadi contoh buat kita? Ya. Saudara, mungkin kita tidak menyembah dewa-dewa. Tapi ada satu ayat yang ditulis dalam kitab Yeremia pasal 17. Mohon tolong tampilkan. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saya enggak menyembah
dewa-dewa. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya beribadah kepadanya. Tapi Tuhan ingatkan sore ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Menaruh harapan yang kuat sampai kita lupa sumber hidup kita adalah Tuhan. Tuhan berkata, tanpa kamu sadari, kamu sudah mendewakan orang tersebut. Tanpa kamu sadari, kamu sudah mengkultuskan orang tersebut. Dan Tuhan berkata, itu sama dengan kamu menyembah dewa-dewa. Tapi dewa yang kamu sembah ini adalah manusia sesamamu. Bisa jadi anak terlalu mengandalkan orang tua. Atau orang tua yang terlalu mengandalkan anak. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Terima kasih mengkonfirmasi. Salah satu dewa abad ini, zaman milenial, zaman abad 21. Tuhan ngomong, waktu kamu mengandalkan sesamamu manusia, lebih daripada mengandalkan Tuhan. Tanpa kamu sadari, kamu mengkultuskannya dan menganggap orang ini sebagai dewa bagimu. Yang kedua, Yeremia juga ngomong, apa dewa zaman sekarang ini? Saudara pinter, punya kemampuan kecakapan lebih, punya skill, punya kemampuan intelek yang lebih. Lalu kita berkata, aku gak perlu Tuhan, aku gak perlu dia, aku bisa ngatasi semuanya. Yesus berkata, Alkitab berkata, tanpa engkau sadari, kamu sudah menjadikan dirimu sendiri dewa. Kamu menjadikan kekuatanmu itu sebagai dewa. Yang Allah berkata, aku Allah yang cemburu. Kalau ada Allah-Allah lain di hadapanmu. Persentase orang ateis tidak kenal Tuhan di dunia ini makin tinggi. Data yang terakhir yang saya dapati di Swiss diwawancarai anak muda. Ini hari Minggu. Boleh saya tanya? Anda tidak ke gereja? Bukankah Swiss, negara Swiss, termasuk mayoritas Kristen? Lalu anak muda ini yang umur-umur 21, 22. No? Saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak mempercayai Tuhan itu ada. Semua sudah ada. Sudah makmur, sudah semuanya ada. Enggak perlu Tuhan. Di Belanda, di Jerman, yang kita tahu dalam sejarah gereja dunia, dari merekalah Injil juga masuk ke benua lain, Asia, Australia dan lain sebagainya. Tapi mereka berkata hari-hari ini, kami tidak kenal Tuhan, kami tidak perlu Tuhan. Siapa? Malah bahkan dia bertanya kepada yang mewawancarai. Wus, siapa dia? Siapa dia?
Dan dari situ kita bisa mengerti. Inilah kondisi yang ada. Makanya Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu. Kemiskinan imanmu. Mulai ragu-ragu akan Tuhan. Benar gak Tuhan itu ada? Apalagi ketika jemaat Smyrna mengalami berbagai tekanan dan penganiayaan. Hak mereka dirampas, harta mereka dirampas, apa yang mereka punya mulai dirampas dan diambil dengan paksa. Dalam sejarah gereja Smyrna, ada jemaat-jemaat Tuhan yang mulai, Tuhan, Engkau itu ada enggak ya? Tapi Tuhan juga dengan kesetiaannya menyatakan, memang akan ada waktu. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi dikatakan, beberapa di antara kamu akan mengalami 10 hari dipenjarakan. Ini enggak hanya bicara letak mereka 10 hari di penjara. Karena iman mereka kepada Yesus dan betul-betul masuk penjara. Tapi saudaraku, kita bisa belajar juga hari-hari ini. Rasanya terkungkung. Rasanya aku dibelenggu. Rasanya aku berat untuk nafas. Kenapa? Tekanan, persoalan, masalah yang saya tadi awal katakan, di sekeliling kita tidak sedang baik-baik saja. Makanya kalau Bapak, Ibu dan saya mengamati jemaat Smyrna juga merasakan takut. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Jangan takut. Kalau Tuhan ngomong jangan takut. Artinya real keadaan nyata. Jemaat Smyrna mengalami ketakutan. Takut terhadap tantangan. Takut terhadap pressure, tekanan. Takut terhadap penganiayaan. Salah satu misi yang sedang dikerjakan dan Tuhan banyak memakai sekarang, sejarah berputar. Kalau dulu negara Cina, seperti kita ketahui, sekian puluh tahun lalu tidak mudah Injil masuk ke Cina. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang cerita kepada kami, Pak Joko dan saya. Beliau sampaikan, saya baru pulang dari Cina untuk penginjilan, untuk bawa Alkitab. Dan saya tahu itu tidak mudah. Almarhum salah satu juga pendeta dari JKI yang ada di Semarang. Beliau sampaikan, Pak Joko Bumoy perlu masuk ke Cina. Lalu beliau kesaksian, 2 hamba Tuhan yang berbeda ini bersaksi. Gak mudah loh buat saudara-saudara kita di Cina. Waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Untuk mendengar Injil, bahkan untuk beribadah. Penganiayaan. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan. Gereja bawah tanah. Yang sembunyi-sembunyi menyembah Tuhan. Satu hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Beliau cerita gini. Wah, itu artinya Pak Pendeta khotbah di depan jemaat. Enggak. Jangan salah mengerti. Lalu beliau cerita. Saya dibawa naik bus umum. Lalu kemudian, di bus itu,
supaya nggak ketahuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Ada orang yang naik dan mereka punya kode. Seperti kita tahu dalam sejarah iktus, ikan, ya, kode anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pada gereja abad yang pertama karena penganiayaan yang terjadi. Lalu gak lama turun, dia hanya 2 orang dan 1 hamba Tuhan ini berarti bertiga turun. Gak lama ada orang turun di halte bis berikutnya. Terus supaya nggak menimbulkan kecurigaan, ya, dia cerita begini, hanya ngomong ayat, 1 ayat, tapi untuk menguatkan saudara yang turun dan mereka tahu itu kodenya anak Tuhan. Mereka punya kode tersendiri. Lalu saya tanya, ayatnya apa? Apa yang Roh Kudus taruh untuk sampaikan? Lalu beliau sampaikan begini, hanya mengutip ayat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya itu saja. Lalu kemudian amin. Yang terima ini amin, amin. Tapi tidak sesemangat seperti saya. Amin. Dan berlalu. Lalu sampaikan, saya akan sampaikan ayat ini kepada saudara-saudara yang lain. Makanya sekian puluh tahun lalu orang-orang Kristen di Cina pintar menghafal ayat-ayat firman Allah. Di luar kepala. Kenapa? Sulitnya memasukkan Alkitab. Sulitnya memasukkan Injil ke negara Cina. Tapi hari ini berita baik buat kita semua dengar. Saudara tahu, salah satu yang memberitakan Injil dengan getol di Israel adalah saudara-saudara kita dari negeri Cina. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan untuk hal ini. Sejak pemerintahan terbuka, lalu memberikan kesempatan luar biasa. Saya dan saudara patut bersyukur. Karena anak-anak Tuhan banyak jadi misionaris dari negara Cina. Penderitaan yang mereka alami menjadi kekuatan mereka untuk memperkaya saudara-saudara seiman yang lainnya. Jemaat Smyrna juga menjadi contoh bagi kita semuanya. Tidak takut menderita. Roma 8 ayat 35 sampai ayat 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kekuatan yang luar biasa dari penganiayaan yang terjadi memperkaya mereka untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak takut. Bahkan dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam kesetiaan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ada satu tokoh penting yang saya sebentar akan sampaikan. Dan saya menangkap satu. Tuhan akan memakai juga jemaat JKI Pondok Daud untuk menjadi seperti orang ini. Katakan amin.
Katakan amin. Siapa dia? Polikarpus. Dari Smyrna. Asli. Orang Smyrna. Ngerti seperti apa yang terjadi di Smyrna. Oleh Injil dia diselamatkan. Dan dia salah satu murid dari Rasul Yohanes. Dan ia belajar banyak. Kalau Anda dan saya belajar tentang Polikarpus, uskup pertama di Smyrna. Ada kisah yang saya bisa seringkali juga terjadi buat kita. Maaf. Di tengah lingkungan mayoritas. Misalnya Anda dan saya di tempat rumah makan atau di warung makan. Kebiasaan orang Kristen harus lakukan apa? Harus lakukan apa? Harus lakukan apa sebelum makan? Berdoa. Tapi saya harus ngomong jujur. Di tengah kolega yang tidak kenal Tuhan. Di tengah teman-teman yang tidak kenal Tuhan. Mudah atau susah untuk berdoa sebelum makan? Mudah atau susah? Wah, ada pendeta di sini. Wah, ada orang suci di sini. Bisa jadi loh Anda dan saya dibully. Kenapa? Kita lakukan ucapan syukur kepada Tuhan waktu kita mau makan. Sepele. Tapi saya harus ngomong. Enggak loh Bapak Ibu, ini bukan sepele. Karena ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang takut melakukannya. Takut untuk melakukannya. Kenapa? Nanti diomongin sama teman-teman. Sama kolega bisnisku, wah ada pendeta di sini, ada boksu di sini. Dan itu enggak mudah. Polikarpus, pribadi yang sama. Awal-awal menjadi orang Smyrna yang kenal Yesus, mengalami pertobatan. Dia juga sembunyikan imannya. Dia sembunyikan dirinya di tengah teman-temannya. Sejarah Polikarpus. Dia nggak berani untuk nyatakan, aku ini pengikut Yesus, aku Kristen. Tapi yang luar biasa, dengan imannya haus akan Tuhan. Miskin, merasa miskin, aku terus butuh Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat hidupku, andalanku. Anda tahu apa yang terjadi? Sejarah gereja mencatat, martir Kristen pertama di Smyrna adalah Polikarpus. Dari seorang yang takut menjadi pemberani untuk memberitakan imannya kepada dunia.